Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mewakilkan kelompok 3 untuk menjelaskan hasil praktek kami, yaitu pada mata kuliah praktek instalasi listrik 2. Pada praktek kali ini yaitu terdapat pembagian grup sebanyak 4 buah, yang dimana grup 1 terdapat 2 saklar bel, saklar impuls, dan 1 saklar seri. Oke, untuk grup kedua terdapat 2 saklar tukar dan 1 saklar silang. Oke, untuk grup 3 dan 4 itu terdapat yaitu secara otomatis dan manual. Yang untuk otomatis terdapat LDR, timer, dan kontaktor. Untuk yang manual itu terdapat 2 saklar bel dan 1 kontaktor, dan satu lagi yaitu adanya start case. Baiklah, kita masuk saja langsung ke pembahasan pada grup 1. Oke, grup 1 ini yang pertama itu adanya saklar impuls, yaitu saklar yang bekerja dengan menggunakan input arus listrik yang hanya mengalir saat atau ketika saklar ditekan. Saklar ini biasanya digunakan pada bel pintu atau aplikasi yang membutuhkan perubahan status lampu atau perangkat listrik secara cepat dari berbagai titik. Oke, kita masuk kepada konfigurasi 2 saklar bel digunakan untuk mengendalikan satu lampu dari 2 lokasi berbeda. Saklar bel berfungsi hanya dengan menyalurkan arus saat ditekan dan kembali ke posisi semula setelah dilepas. Pada aplikasi ini, 2 saklar bel bisa mengaktifkan atau mematikan lampu secara bergantian dari 2 lokasi yang berbeda, sehingga memudahkan pengguna yang berada di tempat yang berbeda. Oke, kita masuk kepada saklar seri. Saklar seri adalah jenis saklar yang memiliki 2 kontak pengendalian yang menghubungkan atau memutuskan beberapa lampu atau perangkat listrik secara serentak. Saklar seri sangat umum dalam penggunaan rumah tangga untuk mengendalikan beberapa lampu dari titik saklar yang sama. Dalam pengaturannya, saklar ini memiliki lebih dari 1 posisi nyata untuk menghidupkan atau mematikan beberapa lampu sekaligus dalam satu rangkaian. Contoh, saklar seri 2 dapat mengaktifkan 2 lampu berbeda dari satu titik saklar, di mana ketika saklar 1 kontak saklar diaktifkan, 1 lampu akan menyala, sementara kontak kedua mengaktifkan lampu lainnya. Saklar ini sering digunakan untuk mengontrol penerangan pada ruangan besar yang membutuhkan lebih dari 1 lampu. Baiklah, untuk simulasinya teman-teman dapat melihat video ini. Untuk grup 1 berfungsi untuk menghidupkan impuls dan 1 saklar seri dan 1 stop kontak. Yaitu untuk saklar serinya itu dapat diprogramkan. Untuk impulsnya yaitu saat ditekan maka lampu akan hidup, dan ditekan lagi akan mati. Baiklah, kita akan masuk kepada grup 2. Di grup 2 ini itu terdapat 2 saklar tukar dan 1 saklar silang, yaitu untuk mengendalikan 1 lampu dari 3 titik atau lokasi yang berbeda. Oke, kita masuk kepada pengertian saklar tukar. Saklar tukar bekerja dengan membalikkan kontak antara 2 koneksi, memungkinkan perubahan status lampu dari titik yang berbeda. Pada posisi awal, arus listrik akan mengalir dari salah satu kontak saklar menuju lampu, dan ketika saklar tukar lainnya dibalik, arus bisa mengalir dari kontak lainnya. Oke, kita masuk kepada pengertian saklar silang. Saklar silang ditempatkan di antara 2 saklar tukar untuk memutuskan atau menghubungkan kontak secara silang, sehingga arus dapat mengalir atau memutus secara bolak-balik dari titik saklar yang terhubung. Saklar silang memungkinkan pengendalian lampu dari lebih banyak titik dengan melakukan crossing antara kontak-kontak yang ada. Oke, kita masuk kepada aplikasinya. Kombinasi saklar ini biasanya digunakan di gedung bertingkat atau koridor panjang, di mana salah satu lampu
perlu dikendalikan dari banyak tempat, misalnya di area tangga atau lorong. Pengaturan ini memberikan fleksibilitas dalam menghidupkan atau mematikan lampu dari berbagai lokasi. Baiklah, untuk simulasinya teman-teman dapat melihat video ini. Itu untuk grup 2 yaitu pengoperasian, yaitu untuk saklar hotel atau tukar. Yaitu yang pertama itu dimatikan, dapat dihidupkan dari tengah, dihidupkan dari ujung, begitu sebaliknya. Baiklah, kita akan masuk kepada grup 3 dan 4. Pada grup 3 dan 4 itu terdapat pengoperasian secara otomatis dan manual. Kita masuk ke yang pertama, itu secara manual. Komponen-komponen yang digunakan yaitu adanya start case yang berfungsi untuk mengontrol penerangan di tangga atau area yang memerlukan pencahayaan sementara dengan cara otomatis mati setelah waktu tertentu. Biasanya digunakan di bangunan bertingkat di mana lampu tangga perlu dinyalakan hanya saat digunakan. Yang kedua adanya saklar bell, itu sebagai input dari start case. Oke, kita masuk yang ketiga, itu kontaktor relay, berfungsi sebagai penghubung atau pemutus arus ke lampu. Ketika start case timer mengirimkan input tegangan ke kontaktor, kontaktor akan aktif dan mengalirkan arus ke lampu. Sebaliknya, ketika tidak adanya sinyal dari start case timer, kontaktor akan memutus arus ke lampu. Prinsip kerja rangkaian secara manual. Sistem ini menggunakan perangkat start case timer atau saklar tangga yang akan menghidupkan lampu untuk durasi waktu tertentu. Setelah durasi berakhir, lampu akan otomatis mati, menghindari risiko lampu tetap menyala terlalu lama. Start case timer umumnya digunakan di tangga atau koridor untuk mencegah energi yang terbuang. Penggunaan hanya perlu menekan tombol atau saklar dan lampu akan menyala selama waktu yang sudah diset, misalnya 30 detik atau 1 menit, kemudian mati sendiri. Untuk mengaktifkan start case ini kita dapat menggunakan dari 2 tempat dengan menggunakan saklar bell. Ya, untuk grup 3 dan 4 komponennya teman-teman dapat melihat, yaitu adanya start case, yang kedua itu saklar bell dan kontaktor relay. Baiklah, untuk simulasinya teman-teman dapat melihat video ini. Selanjutnya itu grup 3 dan 4, yaitu untuk pengoperasian timer, start case dan kontaktor. Yaitu pada saat tombol saklar ditekan, maka lampu akan hidup, dan apabila saklar bell-nya ditekan, maka beberapa saat lampu akan mati. Masuk ke grup 3 dan 4 secara otomatis. Untuk secara otomatis, komponen-komponen yang kita gunakan yang pertama yaitu adanya LDR. LDR adalah sensor cahaya yang resistansinya berubah-ubah tergantung intensitas cahaya yang diterimanya. Ketika cahaya terang mengenai LDR, resistansinya menurun, sedangkan ketika gelap, resistansinya meningkat. Dalam rangkaian ini, LDR akan digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya sekitar lampu. Ketika cahaya berkurang atau tidak ada cahaya, resistansi LDR akan tinggi, dan ketika siang hari, resistansinya akan menurun atau rendah. Oke, kita masuk kepada komponen kedua, yaitu timer. Timer berfungsi untuk menambahkan jeda waktu atau menunda dalam rangkaian. Dalam aplikasi ini, timer bisa digunakan untuk menunda sinyal dari LDR
sebelum mengaktifkan atau mematikan lampu, sehingga menghindari fluktuasi yang memungkinkan. Timer akan diatur untuk memberikan jeda tertentu sebelum mengirim sinyal ke kontaktor, memastikan bahwa lampu hanya menyala atau mati ketika pencahayaan benar-benar berubah. Oke, kita masuk kepada komponen terakhir atau yang ketiga, yaitu adanya kontaktor. Kontaktor adalah saklar elektromagnetik yang berfungsi sebagai penghubung atau pemutus arus ke lampu. Ketika timer mengirimkan sinyal tegangan ke kontaktor, kontaktor akan aktif dan mengalirkan arus ke lampu. Sebaliknya, ketika tidak adanya sinyal dari timer, kontaktor memutus arus ke lampu. Kontaktor akan menerima sinyal dari timer yang terhubung dengan LDR. Ketika sensor mendeteksi kondisi gelap, timer mengirimkan sinyal ke kontaktor untuk menyalakan lampu, dan sebaliknya, jika terang lampu akan mati. Oke, untuk pengoperasian secara otomatis yaitu terdapatnya gambar pertama, yaitu adanya photocell, yang di tengah adanya timer, dan yang di sebelah kanan yaitu adanya kontaktor relay. Oke, kita masuk kepada prinsip kerja dari rangkaian secara otomatis. Ketika siang hari, LDR mendeteksi cahaya terang sehingga resistansinya rendah. Dalam kondisi ini, sinyal dari LDR akan mengatur rangkaian sehingga timer tidak aktif dan lampu tetap mati. Ketika malam hari atau kondisi pencahayaan rendah, resistansi LDR akan naik, menghasilkan sinyal yang mengaktifkan timer. Setelah penundaan singkat, timer mengaktifkan kontaktor untuk menyalakan lampu. Baiklah, untuk simulasinya teman-teman dapat melihat video ini. Ya, selanjutnya yaitu kita akan masuk kepada otomatis, yaitu dengan matikan lampu dan menutup photocell. Beberapa saat setelah photocell ditutup, maka lampu 2 ini akan hidup.